kesempatan. Dan alhamdulillah semuanya kita memperolehnya. Nikmat umur, nikmat kesehatan, dan sekaligus nikmat kesempatan. Sehingga kita semua bisa bersama-sama bermuhajah, hadir duduk bersama di majelis ini dalam rangka peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW dalam tema membangun mentalitas membangun untuk menghadapi percepatan zaman ya. Baik. Salawat teriring salam tetap terkhususkan kepada baginda Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, pada para keluarga, pada para sahabat, dan pada para pengikut-pengikutnya sampai yaumul kiamat. Dan mudah-mudahan kita salah satu umat yang telah mendapatkan syafaatnya baik di dunia maupun di yaumul kiamat. Amin. Amin. Bapak-bapak yang saya hormati, sudah lama saya nggak masuk sini ya, jadi bicaranya udah agak grogi nih. Sudah ada 6 bulanan yang nggak masuk sini ya. Ini tadi sebenarnya yang ngisi Pak Ustaz ceramah di markas militer. Jadwalnya Pak Ustaz Nasto ya tadi di telepon ya. Nah sekaligus tadi beliau nggak bisa hadir, jadi beliau tadi telepon saya suruh menggantiin ya insya Allah, karena beliau ada suatu hal yang tidak bisa dilakukan. Jadi mohon maaf ya Pak ya. Baik bapak-bapak para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran di surat Al-Isra yang saya sampaikan tadi yang berbunyi Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Kata Allah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkahi sekelilingnya sebagai tanda-tanda kekuasaan kami. Sesungguhnya kami Maha mendengar lagi Maha melihat. Para jamaah sekalian, di mana-mana khususnya umat Islam pada tanggal 27 Rajab, baik di musola maupun di pesantren-pesantren, di madrasah, memperingati Isra Mi'raj, mengenang peristiwa yang tidak masuk di akal. Tapi ini wajib kita yakini, wajib kita imani. Kalau secara logika memang tidak masuk akal, Pak. Tidak masuk akal. Tapi kalau secara keimanan ini betul-betul yang terjadi. Jadi secara singkat Pak ya, ada kaitannya dengan membangun tadi. Ketika sebelum peristiwa Isra Mi'raj ini, Rasulullah SAW berduka cita karena ditinggalkan 2 orang yang sangat dia cintai. Yang mana 2 orang ini orang yang bersama-sama berjuang mensiarkan ajaran agama Islam. Yakni yang pertama ditinggalkan oleh istrinya Siti Khadijah. Yang kedua ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib. Nah, ditinggalkan oleh 2 orang yang ia cintai ini, Rasulullah SAW termenung, dia duduk sendiri, melihat suasana seperti ini. Allah Subhanahu Wa Taala melihat sang kasihnya tak tega Pak. Maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan malaikat Jibril untuk turun ke bumi dengan membawa suatu kendaraan yang secepat kilat. Maka kata Allah, wahai Jibril, jemput kekasihku Muhammad, ambil kendaraan di surga, kendaraan buruk. Dan pada waktu itu di surga itu Pak, banyak buruk-buruk sedang bermain. Tapi ada satu
buruk yang males-malesan, buruk yang kurus, yang nggak ada nafsu sama sekali, nggak nafsu makan, tidur juga berkurang, dihampirilah oleh Jibril buruk tersebut. Hai buruk, kok kamu ini nggak bersemangat sekali, nggak seperti kawan-kawan kamu yang lain, badan kamu juga kurus. Maka kata buruk tadi, wahai Jibril, bagaimana saya ini nggak kurus kering, tidur nggak enak, makan nggak enak. Setelah saya mendengar Nabi Muhammad, nama Muhammad, maka saya merindu untuk berjumpa dengannya. Nah, kalau orang sudah cinta ini Pak ya, nggak enak makan, nggak enak tidur, jangan berjumpa Pak. Nah, maka Jibril memerintahkan kepada buruk tersebut, sudah pada hari ini kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjemput kekasih Allah yang engkau rindukan, yakni Muhammad. Gembira pada saat itu, Pak. Bapak-bapak, para jamaah sekalian, peristiwa Isra Mi'raj ini ada suatu makna Pak yang terkandung di dalamnya. Ini cara kita Pak ya, cara kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini Pak, ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, itu tidak sembarang-sembarang Pak. Salah satu contoh ketika kita mau bertemu dengan Bapak Presiden saja, tentu banyak sekali persyaratan-persyaratan yang harus kita lakukan. Dari sini, baru bertemu dengan Allah, baru bertemu dengan Pak Presiden. Begitu juga ketika kita mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dari langit pertama, dari langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima sampai langit ketujuh. Artinya apa? Tidak mudah kita untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan peristiwa Isra Mi'raj ini salah satu cara kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam perjalanan Isra Mi'raj ini ada 3 peran utama, Pak. Yang pertama Nabi Muhammad sebagai hamba yang diperjalankan. Yang kedua, buruk sebagai kendaraannya, dan yang ketiga adalah malaikat Jibril sebagai penuntun. Salah satu contoh Pak, kalau kita dari Jakarta mau ke Lampung ini, jangan salah alamat Pak, harus jelas alamatnya. Lampungnya di mana? Kita bilang Lampungnya di Lampung Timur. Lampung Timurnya di mana? Di Kecamatan Sukadana. Kecamatan Sukadananya di mana? Di Desa Mataram rumahnya. Desa Mataramnya di mana? Di wilayah Kodim. Nah, harus jelas Pak. Nah, begitu juga ketika kita mau, jangan salah. Tempat tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita butuh kendaraan, dan kendaraan juga jangan basi-basi kita milih. Kendaraan yang betul-betul tahu tempat tujuan kita. Dan juga sopir yang tahu benar tempat tujuan kita. Jangan asal-asal cari sopir. Nah, inilah cara kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tujuannya nggak tepat, kendaraan juga kita nggak tahu, sopirnya juga yang untuk menuntun kita nggak tahu, tempat-tempatnya juga nyasar udah Pak. Makanya ini adalah sebagai pelajaran bagi kita untuk cara kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa yang bisa kita ambil? Yang pertama tadi Pak, ketika sebelum Rasulullah SAW di Isra Mi'rajkan, Allah itu memerintahkan kepada malaikat Jibril untuk membersihkan jiwa rohaninya Nabi Muhammad. Yang dengan cara apa Pak? Dengan cara membelah dada beliau. Dibelah dadanya, dikeluarkan noda-noda hitam, dimasukkan perbuatan-perbuatan yang baik di dalam Rasulullah SAW. Nah, begitu juga cara kita Pak. Cara kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala nggak hanya menghadap saja Pak. Butuh kita bersih badan kita. Dengan cara apa? Dengan cara kita berwudu. Ada tuntunan wudhunya Pak ya. Niat, membasuh muka, membasuh tangan, mengusap rambut, telinga, kaki, tertib berturut-turut. Cara kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan itu saja Pak. Bukan bersih secara jasmani saja, tetapi perlu juga bersih rohani kita Pak. Ketika kita sholat menghadap Allah Subhanahu wa taala, hilangkan semuanya. Inna sholati
wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya hidupku, matiku, sholatku, ibadahku hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Hilangkan semua hal-hal yang perbuatan yang tidak baik pada diri kita. Sifat-sifat sombong kita hilangkan. Karena semata-mata apa Pak? Yang kita lakukan ini ada perannya Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa berdiri itu karena apa? Karena kodrahnya Allah. Kita bisa melihat karena basahnya Allah. Kita bisa mendengar karena samanya Allah. Kita bisa takbir, bisa sujud karena irodatnya Allah. Kita bisa membaca, bisa tahu mana yang rukun, mana yang sunnah, mana yang wajib karena ilmunya Allah. Nah, jadi semua amalan ibadah kita ini ada kehendaknya Allah. Maka di dalam ayat tadi, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi yang jalan itu bukan Nabi Muhammad, diperjalankan dia. Artinya apa? Ada Allah yang memperjalankan perjalanan Nabi Muhammad itu. Nah, jadi ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, hilangkan semua perasaan-perasaan yang punya saya ini. Karena kita ini hakikatnya adalah dititipkan, Pak. Dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dititipkan kesehatan, dititipkan umur, dititipkan penglihatan, dititipkan kekuatan, dititipkan pendengaran, dititipkan ilmu, dan suatu saat nanti akan diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang pertama yang harus kita lakukan. Selanjutnya Pak, ketika Rasulullah setelah diberangkatkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langsung naik. Artinya apa? Tidak langsung Pak bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada rutenya dia. Nggak langsung dari Allah langsung sana, nggak ada rutenya, ada tingkatan-tingkatan yang untuk berjumpa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita mau bertemu dengan para pejabat, nggak langsung kita bisa bertemu, harus menemui si A, udah ada janji belum, isi buku tamu segala macam. Artinya nggak gampang kita mau bertemu dengan seorang pejabat aja banyak yang harus kita lalui rute-rutenya, nggak langsung. Begitu juga apalagi kita mau menghadap Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram